Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan semangat selalu anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode FIFO, LIFO, dan Every Cost dengan sistem perpetual dalam penghitungan nilai persediaan barang. Seperti yang kita tahu bahwa untuk sistem persediaan perpetual itu merupakan sistem pencatatan di mana harga pokok penjualan barang yang dijual itu dapat dihitung setiap terjadi transaksi penjualan. Jadi metode pencatatan persediaan barang ini dilakukan secara berkelanjutan atau juga biasa disebut dengan pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual ini, nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, sehingga jumlah fisik dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat. Berikut akan saya sampaikan beberapa contoh soal bagaimana cara melakukan pencatatan metode FIFO, LIFO, dan Every Cost dengan sistem perpetual. Baiklah, kita contohkan untuk kita membahas soal. Ini ada contoh soal. PT Karya Kita merupakan distributor peralatan elektronik, khususnya televisi. Perusahaan ini mencatat persediaan dengan sistem perpetual. Berikut adalah data mutasi persediaan TV Sony tipe AE150 yang terjadi pada bulan 2018. Tanggal 7 Mei, pembelian 100 unit televisi dengan harga per A-nya 3 juta. Kemudian tanggal 19 Mei terjadi penjualan 30 unit televisi dengan harga per A-nya 3.600.000. Kemudian pada tanggal 22 Mei pembelian 70 unit televisi dengan harga per satuannya 3.100.000. 25 Mei penjualan 80 unit dengan harga 3.650. Kemudian 28 Mei pembelian 10 unit dengan harga 3.200.000. Tanggal 29 Mei penjualan 30 unit dengan harga 3.700.000. Nah, berdasarkan data kartu persediaan, kalian diminta sebagai teknisi pelaksana diminta untuk menghitung beberapa hal. Jadi, tugasnya adalah mencatat persediaan dengan sistem perpetual metode FIFO, LIFO, dan Every Cost. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung harga pokok penjualannya, kemudian diminta untuk menghitung laba kotornya, dan diminta untuk menghitung persediaan akhir pada bulan Mei 2018 tersebut. Lalu bagaimana cara pencatatannya? Ya, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat kita mencatat dengan metode FIFO terlebih dahulu. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa metode FIFO itu adalah metode yang barang masuk pertama kali akan keluar pertama kali. Ya, jadi first in, first out. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk penghitungannya. Jangan lupa kita harus mencantumkan apa? Mencantumkan nama perusahaannya terlebih dahulu atau nama tokonya. Kemudian nama barang. Nah, ini juga jangan lupa. Di sini kebetulan untuk soalnya adalah nama barangnya apa? Televisi. Kemudian kode barang. Itu juga jangan lupa. Kebetulan televisi merek Sony AE150. Kemudian satuannya adalah per unit. Ya, ini diberi keterangan bagaimana metode apa yang digunakan untuk penghitungan persediaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk tanggal transaksi. Ya, kita lihat dalam soal tadi bahwa transaksi itu semua terjadi pada bulan Mei 2018. Ketika tanggal 7, ya, tanggal 7 itu ada
pembelian sebanyak 100 unit, ya, kita masukkan pada kolom persediaan masuk. Ini adalah untuk pembelian, ya, untuk pembelian. Kemudian dari 100 unit tersebut dengan harga 3 juta kita masukkan pada kolom harga satuan. Kemudian jumlah ini didapat dari mana? Didapat dari 100 unit dikali 3 juta. Ketemu 300 juta. Jelas nggih? Kemudian untuk nilai persediaan, ya, karena stok awal belum ada, baru ada pembelian 100, maka stok awalnya adalah 100. Kemudian untuk harganya 3 juta dan totalnya 300 juta. Kemudian pada tanggal 19, ya, pada tanggal 19 ini ada transaksi penjualan sebanyak 30 unit. Nah, kita persediaan awalnya kan 100. Ini. Kemudian dijual sebesar 30. Nah, harga satuannya diambil dari sini, dari persediaan akhir ini. Jadi harga satuannya 3 juta. Jadi jumlahnya 90 juta. Nah, untuk nilai persediaan akhir 100 dikurangi 30. Ya, 100 dikurangi 30. Jadi tinggal 70 unit. Karena kan tadi persediaannya 100, tapi sudah terjual 30. Berarti sisanya masih 70 unit yang ada di gudang, ya. Jadi dengan harga 3 juta sebesar 210 juta. Kemudian pada tanggal 22, ya, tanggal 22 itu ada pembelian lagi. Jadi ada barang masuk lagi sebesar 70 unit dengan harga 3.100.000. Jadi total, ya, 70 dikalikan 3.100.000, jadi 217 juta. Nah, lalu pada tanggal 22 itu ada penjualan tidak? Tidak, kalau tidak dikosongi kolomnya. Kita langsung masuk ke persediaan akhir, ya. Persediaan akhir awalnya kan 70 kali 3 juta. Ini persediaan akhir dari tanggal 19. Kemudian karena ada pembelian sebesar 70, maka ditambahkan di sini 70 kali 3.100.000. Ya, jadi harga pembeliannya saat itu berapa? Kemudian ini sisanya jadi untuk persediaan akhirnya jadi 140 dengan total harganya 427 juta, ya. Total nominal, jumlah nominalnya. Kemudian pada tanggal 25 itu terjadi transaksi penjualan. Jadi pada tanggal 25 ada penjualan sebesar 80 unit. Nah, karena kita metodenya metode FIFO, ya, metode FIFO, first in first out, ya, maka barang yang dikeluarkan pertama kali adalah barang yang masuk pertama kali. Kita lihat yang pertama kali ada di stok persediaan mana? Yaitu 70 dengan harga 3 juta ini. Nah, jadi dikeluarkan dulu ini, ya. Yang dengan harga 3 juta kan 70. Nah, masukkan sini 70 dengan harga 3 juta. Nah, padahal yang terjual kan 80 kan? Permintaan pembeli kan ada 80. Jadi ini tadi 70 sudah keluar, lalu kurang berapa? Kurang 10, karena yang harus terjual kan harus 80, ya. Kurang 10. 10 ini diambilkan dari mana? Dari 70 yang dengan harga 3.100.000, ya. Dari 70 yang dengan harga 3.100.000. Nah, ini dimasukkan ke dalam kolom penjualan, ya. Jadi 10 kali 3.100.000, jadi 31 juta. Nah, untuk persediaan akhirnya itu berapa? Jadi 60. Kenapa 60? 60 dengan harga 3.100.000, ya. Jadi karena tadi yang 70 ini sudah dikurangi 10, ya, maka akhirnya
persediaan akhirnya tinggal 60 dengan harga 3.100.000. Paham ya? Kemudian pada tanggal 28 itu ada pembelian lagi 10 unit dengan harga 3.200.000. Nah, tadi untuk persediaan akhir pada tanggal 25 itu kan 60 dengan harga 3.100.000, ya enggak? Ya, dengan 3.100.000. Kemudian ada pembelian 10, ya, dimasukkan 10 dengan harga 3.200.000, totalnya sekian. Ya. Jadi untuk persediaan akhir pada tanggal 28 itu sebesar 70 unit. Ya. Kemudian pada tanggal 29 ada penjualan 30 unit. Ya, kita ingat metodenya adalah metode first in first out. Ya, yang keluar terlebih dahulu itu diambilkan dan yang masuk pertama, yang masuk terlebih dahulu. Kita lihat di sini yang masuk terlebih dahulu, yang pertama persediaan awal apa? 60 unit, ya. Jadi diambilkan dari mana? Dari 60 unit ini, ya. Jadi 30 dengan harga, karena di sini 60 unitnya adalah harganya berapa? 3.100.000, maka harganya 3.100.000. Ya. Kemudian untuk persediaan akhirnya 60 tadi sudah dikurangi 30, tinggal 30 dengan harga berapa? 3.100.000. Ya. Kemudian untuk berikutnya yang harga 3.200.000 masih tetap 10 unit. Jadi totalnya persediaan akhirnya sebesar 40. Berikutnya, untuk menghitung harga pokok penjualan. Ya. Untuk menghitung harga pokok penjualan, kita lihat jumlah penjualannya berapa. Ya. Jadi kita lihat untuk penjualan yang dalam kolom tadi, itu ada 30 unit, ada 70, ya, jadi 30 unit. Itu sebesar harga satuannya 3 juta, 70 unit berarti harga satuannya 3 juta, kemudian yang 10 unit dengan harga 3.100.000, 30 unit dengan harga 3.100.000. Jadi total harga pokok penjualnya sekian. Ya. Jadi kalau ini itu adalah unit ini dikalikan harga, jadi ini dan seterusnya. Kemudian ini adalah jumlah dari apa? Dari totalnya ini. Kemudian bagaimana untuk menghitung harga pokoknya? Jadi untuk menghitung harga pokoknya, kita lihat jumlah penjualan, kita lihat dalam soal ya, jumlah penjualan pada saat tanggal-tanggal tertentu itu berapa saja. Nah, di situ ada 30 unit dengan harga jual 3.600.000. Kita lihat di bagian soal ya. Kemudian 80 unit dengan harga 3.660.000, total sekian. Kemudian 30 unit dengan harga 3.700.000 dengan total sekian. Nah, kemudian jumlahnya sekian. Jadi ini merupakan apa? Hasil penjualannya. Lalu, bagaimana menghitung laba kotornya? Cara menghitung laba kotornya, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Ya. Padahal kita lihat untuk total penjualannya berapa? 511 juta dikurangi 424. Ya, jadi diambilkan dari sini dikurangi dengan ini. Jadi untuk laba kotornya sebesar 87 juta. Lalu bagaimana menghitung persediaan akhirnya? Ya, persediaan akhir. Jadi kita lihat tadi dalam tabel tadi ya, bahwa persediaan akhir itu ini 30 dengan harga 3.100.000 dan 10 dengan harga 3.200.000. Jadi total persediaan akhir 40 ya, dengan nominal harganya sebesar 125 juta.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk penghitungan dengan menggunakan metode FIFO, last in first out. Jadi di sini untuk penghitungan metode LIFO, barang yang terakhir kali masuk itu yang akan dikeluarkan pertama kali. Ya, jadi yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang terakhir kali masuk. Ya. Untuk soalnya seperti tadi, ya, cuma saja untuk penghitungannya kita berbeda. Penghitungannya kalau tadi menggunakan FIFO, sekarang kita menggunakan LIFO. Bagaimana penghitungannya? Sama seperti tadi, kita harus mencantumkan nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian nama barang, kode barang, unit, kemudian di sini diberi keterangan untuk metode pencatatannya apa. Kemudian untuk kolom-kolomnya juga sama, tanggal, kemudian ada pembelian, ada penjualan, kemudian nilai persediaan akhir. Untuk transaksinya juga tanggalnya sama, ya. Untuk tanggal 7 itu ada apa? Ada pembelian sebesar 100 unit dengan harga 3 juta. Jadi ini menjadi persediaan akhir, ya. Menjadi persediaan akhir yaitu 100 unit dengan harga 3 juta. Kemudian pada tanggal 19, ya, juga sama, ada penjualan 30 unit diambilkan dari 100 ini, ya. Jadi persediaan akhir tinggal 70 unit dengan harga 3 juta. Kemudian pada tanggal 22 itu ada pembelian lagi 70, ya, dengan harga 3.100.000. Kemudian dalam persediaan akhir itu juga sama tadi, ya. Jadi 70 dengan harga 3 juta, 70 dengan harga 3.100.000, ya. Kemudian pada tanggal 25 sama ada pengeluaran sebanyak 80 unit, ya, ada penjualan sebanyak 80 unit. Nah, 80 unit ini, ya, kita ingat bahwa yang kita gunakan adalah metode LIFO, ya, last in first out. Barang yang terakhir kali masuk itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, maka kalau dengan pengeluaran sebesar 80 unit ini kalau yang FIFO tadi diambilkan dari harga 3 juta. Tapi kalau LIFO kita mengambilnya dari yang dengan harga 3.100.000. Jadi diambilkan dari sini. Ya, ini dikeluarkan 70. Harganya berapa? Harganya 3.100.000. Ya. Kemudian kan yang harus dikeluarkan 80. Ini baru keluar 70, ya. Lalu sisanya diambilkan dari mana? Sisanya diambilkan dari yang harga 3 juta. Jadi 10 dengan harga 3 juta. Ya. Jadi untuk persediaan akhirnya itu masih sebesar berapa? 60. Dapat 60 dari mana? Dapat 60 dari 70 ini dikurangi 10 ini. Jadi tinggal 60 dengan harga 3 juta. Nah. Kemudian pada tanggal 28 ada pembelian sebesar 10 dengan harga 3.200.000, ya, masih sama dengan soal di FIFO tadi, ya. Kemudian untuk persediaan akhirnya bagaimana? Untuk persediaan akhir 60. Jadi ini persediaan akhir 60 ini adalah persediaan pada tanggal 25, ya. Jadi 60 dengan harga 3 juta, ya, 60 dengan harga 3 juta ditambah pembelian ini, ya. Jadi pembelian ini dimasukkan ke dalam persediaan akhir ditambah pembelian sebesar 10 unit dengan harga 3.200.000. Jadi sisanya atau persediaan akhirnya masih 70 unit, ya, dengan harga masing-masing sekian. Kemudian pada tanggal 29 itu ada penjualan lagi sebesar 30 unit, ya. Ada penjualan sebesar 30 unit. Kita ingat lagi, ya. Kita pakainya apa? LIFO, last in first out. Jadi barang yang masuk terakhir itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kita ambil
yang barang terakhir kali masuk berapa? 10 unit, ya. Kan barang yang terakhir kali masuk 10 unit. Nah, ini kita masukkan ke sini. Dengan harga berapa? 3.200.000, ya. Padahal yang dijual kan 30. Ini baru ada 10. Berarti masih kurang berapa? Masih kurang 20. Lah 20 ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari ini, dari persediaan yang 60 dengan harga 3 juta. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ketemu diambil 20 dengan harga 3 juta. Ya, jadi persediaan akhir tinggal berapa? 60 ini tadi dikurangi 20. Jadi tinggal persediaan akhirnya berapa? 40 dengan harga berapa? 3 juta. Nah, ini ya untuk perhitungan persediaan LIFO. Ya. Kemudian untuk penghitungan harga pokok penjualannya, ya seperti kita lihat dalam tabel tadi ya, bahwa untuk penjualannya itu sebesar 30 unit ya dengan harga 3 juta. Kita lihat pada tabel tadi, 70 unit dengan harga 3.100.000, 10 unit dengan harga 3 juta, kemudian 10 unit dengan 3.200.000, kemudian 20 unit dengan harga 3 juta. Ya, itu adalah ketemu harga pokok penjualan. Ya. Lalu bagaimana menghitung harga laba kotornya? Ya, jadi untuk menghitung laba kotor dari hasil penjualan kita lihat pada soal lagi, ini sama seperti Vivo tadi ya, bahwa ada penjualan 30 unit sebesar dengan harga 3.600.000, 80 dengan harga 360 dan seterusnya. Jadi untuk laba kotor hasil penjualannya, hasil penjualnya sebesar 511 juta. Lalu bagaimana menghitung harga pokoknya? Seperti kita tahu ya bahwa laba kotor itu diambilkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dalam hal ini penjualannya 511 juta dikurangi ya, jadi 511 juta dikurangi dengan harga pokoknya 429 juta. Jadi ketemu laba kotornya 82 juta. Ya. Lalu untuk penghitungan persediaan akhir itu sebesar 40 unit dikalikan 3 juta. Ini harga satuannya. Jadi total 120 juta. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk berikutnya adalah pencatatan dengan metode rata-rata bergerak atau average cost. Nah, di sini untuk pencatatannya itu bisa kita lakukan ya, soalnya sama seperti tadi, yaitu kita masukkan juga untuk nama perusahaannya, kemudian jenis barang atau nama barang, kodenya, satuannya, dan metode yang digunakan untuk mencatat. Jadi pada tanggal 7 itu ada pembelian 100 unit ya. Itu dengan harga 3 juta. Kemudian ini masuk ke dalam persediaan akhir ya sebagai saldo 100 unit 3 juta. Kemudian pada tanggal 19 itu ada penjualan 30 unit sebesar 30 unit dengan harga 3 juta. 30 unit itu diambilkan dari mana? Dari 100 unit. Ya. Jadi sisanya tinggal 70. Nah, 70 ini dapatnya dari mana? Dari 100 dikurangi 30. Jadi 70 unit. Jadi dengan hasil tetap dengan harga 3 juta. Kemudian pada tanggal 22 itu ada pembelian sebesar 70 unit dengan harga 3.100.000. Nah, ini yang membedakan nanti dengan metode Vivo dan metode LIFO ya. Kalau
di metode average cost ini, nilai persediaan itu diambilkan dari mana atau jumlah dari mana? Jumlah dari persediaan pada tanggal sebelumnya, dalam hal ini pada tanggal 19 adalah 70. Kemudian ditambah dengan nilai unit dalam pembelian. Jadi nilai pembelian. Pembeliannya adalah 70 dengan harga 3.100.000. Jadi 70 ditambah 70 jadi 140. Ya. Lalu bagaimana kalau seperti itu untuk menentukan harga satuannya? Nah, sekarang kita cari bagaimana cara menentukan untuk harga satuannya. Ya, kita lihat di sini. Harga satuan itu diambilkan dari mana? Ya, pada tanggal 22 ini, lihat tanggal 22. Jadi, harga 3.050.000 ini didapat dari mana? Kok bisa 3.050.000 gitu. Dapatnya dari 210 ya. Jadi jumlah nominal pada tanggal sebelumnya ini ditambah dengan jumlah nominal pembelian barang 217 dibagi jumlah unit dalam persediaan akhir yaitu 140. Jadi ketemu 3.050.000. Masukkan ke kolom ini. Masukkan ke kolom sini ya. Jadi ini dimasukkan ke kolom sini. 3.050.000. Jadi totalnya sekian. Kemudian pada tanggal 25 itu ada penjualan sebesar 80 unit. Ini kita keluarkan dengan harga tetap 3.050.000. Ya, total sekian. Kemudian persediaan akhir tinggal berapa? Persediaan akhir tinggal 60. 60 didapat dari mana? Didapat dari 140 dikurangi 80. Ketemu 60. Tuh. Ya. Kemudian pada tanggal 28 ada pembelian lagi sebesar 10 dengan harga 3.200.000. Ya. Nanti untuk persediaan akhirnya penghitungannya sama seperti tadi. Ketemu berapa? Ketemu 70. 70 asalnya dari mana? Dari 60 ini, ditambah 10. Ketemu 70. Harganya, cara penghitungannya sama seperti tadi. Jadi jumlah total dari persediaan akhir dari tanggal sebelumnya, dalam hal ini 183, ditambah dengan jumlah pada pembelian. Dalam hal ini sebesar 32 juta. Dibagi persediaan akhir dalam unitnya. Ya, jadi 70. Jadi ketemu berapa? 3.071.000. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, asalnya dari sini, ya. Kemudian pada tanggal 29 ada penjualan 30 unit. Jadi 30 unit diambilkan dari 70 ini. Masukkan sini 30 dengan harga sekian 3.071. Kemudian sisanya tinggal 40 unit dengan harga 3.071.000. Jadi total persediaan akhir tinggal 122.840.000. Untuk selanjutnya dengan harga pokok penghitungan harga pokok penjualan, yaitu seperti kita lihat dalam kolom tadi ya, penjualan sebesar 30 dengan harga 3 juta, 80 dengan harga 3.050.000, 30 dengan harga 3.070.000.
1.000. Jadi total harga pokoknya sebesar ini 426 ya. Jadi totalnya jadi 426.130.000. Kemudian bagaimana menghitung laba kotornya? Kita hitung dulu hasil penjualannya, sama seperti tadi, ketemu 511 juta. Kemudian bagaimana menghitung laba kotornya? Sama ya, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi 511 juta dikurangi 426.130.000. Jadi total berapa? Untuk laba kotornya sebesar 84.870.000. Untuk penghitungan percayaan akhir ya, jadi percayaan akhir tadi tinggal berapa? Tinggal 40 ya, dengan harga 3.071.000. Nah, ini adalah untuk penghitungan dengan menggunakan average cost. Ya, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya untuk materinya. Semoga saja dari materi yang saya sampaikan tadi kalian bisa lebih jelas, lebih paham, dan nanti ketika melakukan pencatatan persediaan, kalian sudah paham betul bagaimana cara-cara di dalam pencatatannya. Mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan. Selamat belajar, semoga kalian selalu semangat untuk selalu belajar dan belajar. Dan kita ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.